Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indah Puspitasari, NIM 2100029064, kelas IKMB. Saya ingin mereview sebuah film yang berjudul Sang Pencerah. Kemarin saya sudah menonton filmnya, dan film ini menceritakan tentang Islam pada zaman dahulu pada tahun 80-an dan perjuangan Kiai Haji Ahmad Dahlan dalam meluruskan agama Islam di Kampung Kauman, Yogyakarta. Saya mengambil tema dalam video ini yaitu kesabaran dan kemuliaan hati Kiai Haji Ahmad Dahlan dalam mensiarkan agama Islam. Kenapa saya mengambil tema tersebut? Karena sifat-sifat Kiai Haji Ahmad Dahlan seperti sifat tidak mudah putus asa, sabar, berani dalam menegakkan kebenaran, serta memiliki girah berorganisasi yang tinggi membuat ketertarikan tersendiri dalam film tersebut, dan membuat penontonnya, terutama saya sendiri, merasa terpukau atas kegigihannya dalam mensiarkan agama Islam yang baik tanpa putus asa. Nah, sifat-sifat inilah yang bisa diteladani oleh para penontonnya. Oke, kita masuk ke dalam isi filmnya. Jadi pada tahun 1868 terdapat sebuah kampung yang bernama Kauman. Nah, kampung ini merupakan kampung Islam terbesar di Yogyakarta dengan masjid besar yang menjadi pusat kegiatan agama yang dipimpin oleh seorang penghulu yang bernama Kiai Kholil Kamaluddiningrat. Kiai Kholil Kamaluddiningrat ini biasa disebut Kiai Penghulu. Beliau ini adalah seorang terhormat setelah Sri Sultan Hamengkubuwono yang ke-7. Saat itu di Kampung Kauman, Islam itu terpengaruh oleh ajaran Syekh Siti Jenar yang meletakkan raja sebagai perwujudan Tuhan. Masyarakat meyakini bahwa titah raja adalah sabda Tuhan, sehingga syariat Islam bergeser ke arah tahayul dan mistik. Sementara itu, kemiskinan dan kebodohan merajalela akibat politik tanam paksa oleh pemerintah Belanda. Agama tidak bisa mengatasi keadaan tersebut karena terlalu sibuk dengan tahayul yang bertentangan dengan Al-Quran dan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Nah, suatu saat Muhammad Darwis ini sangat risih dengan kegiatan tersebut sehingga dia ingin mendalami ilmu agama dengan berhaji sekaligus belajar di Mekah dengan tujuan ingin mengubah tata aturan yang kurang pas atau bergeser dari syariat Islam. Saat Muhammad Darwis ini pulang kembali ke Kampung Kauman, ia berganti nama menjadi Ahmad Dahlan. Pergerakan awal Ahmad Dahlan ini dengan merubah arah kiblat yang salah di Masjid Besar Kauman, karena Ahmad Dahlan ini merasa arah kiblat yang selama ini masyarakat gunakan sebagai ibadah itu salah, karena ia tidak mengarah ke Masjidil Haram atau ke Ka'bah, tetapi ia mendapatkan kemarahan oleh seorang kiai penjaga tradisi yang sering dipanggil dengan Kiai Penghulu. Nah, karena tidak diperbolehkan untuk mengubah arah kiblat di masjid besar, jadi Kiai Haji Ahmad Dahlan ini mengubah arah kiblatnya itu di langgar yang ia punya. Jadi dia mempunyai beberapa murid untuk membenarkan arah kiblat di langgar yang ia punya. Jadi langgar yang ia punya itu sudah memiliki arah kiblat yang benar, yaitu menuju arah Ka'bah. Tetapi masyarakat tersebut menganggap bahwa itu adalah perbuatan orang-orang kafir. Nah, saat itu Kiai Haji Ahmad Dahlan sangat sabar dalam menyikapi omongan-omongan para masyarakat yang menganggap dirinya itu kafir. Lalu setelah beberapa waktu, Ahmad Dahlan ini mendirikan sekolah untuk anak-anak yang tidak bisa bersekolah dengan perlengkapan seperti meja, kursi, dan papan tulis. Namun Ahmad Dahlan ini tetap dianggap
kafir karena ia ini mendirikan sekolah yang sangat lengkap fasilitasnya. Nah, fasilitas ini dianggap kafir oleh masyarakat yang tidak suka dengan Ahmad Dahlan. Kenapa Ahmad Dahlan ini mendirikan sekolah? Karena anak-anak di sekitar kampungnya itu banyak yang kurang memiliki pendidikan yang baik gitu. Karena pada saat itu kan yang bisa bersekolah dengan baik itu hanya orang-orang yang memiliki tahta tinggi seperti anak-anak para pejabat gitu. Dari situlah muncul ide Ahmad Dahlan untuk menciptakan sekolah yang bernama Madrasah Ibtidaiyah Diniyah Islam. Ia langsung membuat sekolah dengan fasilitas yang lengkap. Lalu Suja atau pamannya ini berpikir bahwa Kiai Haji Ahmad Dahlan ini mengikuti aliran kejawen karena mengajar di sekolah Belanda serta mengikuti organisasi yang berbau kejawen. Nah, jadi Ahmad Dahlan ini selain mendirikan sekolah, dia itu mengajar di sekolah yang berisi anak-anak para pejabat karena ia ingin menyebarkan agama Islam melalui mengajar pendidikan agama Islam di sekolah tersebut. Nah, selain itu Ahmad Dahlan juga bergabung organisasi yang bernama Budi Utomo. Nah, keluarganya ini menganggap bahwa Ahmad Dahlan ini sudah salah jalur gitu. Mereka berprasangka buruk, padahal Kiai Dahlan ini hanya ingin belajar dan mencari pengalaman karena ada sesuatu hal yang ingin ia capai. Setelah itu Kiai Dahlan memberikan pengertian kepada Suja pamannya agar tidak salah paham. Karena sejatinya jika kita ingin belajar, kita tidak boleh berprasangka buruk. Lalu mencari ilmu itu bisa didapat melalui siapapun dan apapun, mulai dari hal kecil sampai hal-hal besar. Dalam hal ini, Kiai Dahlan menyelesaikan konflik dengan memberikan pengertian kepada Suja agar tidak salah paham atas prasangkanya. Karena pamannya ini sudah emosi, Ahmad Dahlan ini tidak membalas dengan emosi lagi, karena seseorang yang sedang emosi jika dibalas dengan emosi maka tidak akan menyelesaikan konflik walaupun telah dituduh kafir oleh Suja. Nah, Kiai Dahlan ini tetap bersikap seperti biasa tanpa amarah kepada Suja. Kiai Dahlan sempat marah karena keluarganya ini memojokkan beliau bahwa dia telah dicap kafir oleh warga sekitar. Lalu Kiai Lurah Nur mengingatkan Dahlan agar tidak terpancing emosinya. Lalu Dahlan mengucapkan Astagfirullahaladzim. Karena amarah itu datangnya dari setan, maka jika tetap mengingat Allah, insya Allah terhindar dari rasa amarah. Dan inilah sikap yang dapat diterapkan dalam kehidupan kita. Apapun cobaannya, bersabarlah dan serahkan semuanya kepada Allah, kepada Tuhan yang sudah merencanakan ini semua. Kita sebagai manusia ini hanya bisa berusaha dan berpasrah dengan apa yang sudah terjadi. Nah, kesimpulannya yang dapat saya sampaikan setelah menonton film tersebut yaitu pemimpin yang baik adalah pemimpin yang mampu meredam amarahnya dan menyelesaikan masalah dengan baik seperti dalam teori kepemimpinan Greek yang berjudul penyelesaian konflik. Nah, pemimpin yang dapat menyelesaikan konflik dengan kesepakatan bersama dapat menghasilkan rasa hormat. Film ini juga menyampaikan cerita dengan alur yang baik sehingga memudahkan penonton untuk memahami pesan yang ada di dalamnya. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf karena kesempurnaan hanyalah milik Allah Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.